Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di channel IKIM, Iman Kristen Indonesia Menjawab, Softway is the best way. Pada kali ini, kita bersama narasumber kita, Ibu Lindsay, yang sudah berdomisili di Amerika. Tema kita malam ini adalah pesan khusus untuk 7 gereja NKRI. Selamat bertemu kembali, Ibu Lindsay. Apa kabar? Shalom. Shalom Pak, selamat pagi semua di Indonesia, di Amerika. Selamat malam di Indonesia. 12 jam terbalik nih. Iya. Selamat bertemu kembali ya Bu ya, dan terima kasih Ibu kembali menjadi narasumber kami di sini. Ini tema yang menarik Bu, pesan khusus untuk 7 gereja NKRI. Ini maksudnya gimana Bu? Silakan barangkali sudah bisa dimulai Bu, silakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi atas waktunya. Terima kasih Pak Jenderal, Pak Heri dan kawan-kawan atas waktunya. Kehormatan bagi saya berada di sini bersama bapak-bapak yang luar biasa, bersama ibu-ibu yang luar biasa juga, bersama semua pejuang-pejuang Kristus yang ada di Indonesia. Saya melihat dari luar ya, karena saya bukan lagi tidak berada lagi di Indonesia dan saya bukan lagi warga negara Indonesia. Ya biasanya kalau kita melihat satu case, satu kasus, ya harus dari orang yang ada di luar dari kasus tersebut. Seperti Betul. seorang hakim itu ada di luar kasus dari orang-orang yang terlibat, atau apa namanya kalau juri ya, seorang juri duty itu harus orang-orang yang netral, bukan orang-orang yang berpihak antara satu pihak dengan pihak lain. Nah, di sini saya berdiri sebagai seorang yang netral. Saya tidak lagi tinggal di Indonesia dan saya bukan lagi warga negara Indonesia. Saya melihat dari kacamata luar, kacamata yang netral, kacamata yang bisa dipertimbangkan, seperti itu. Ya, seperti halnya bukannya saya menganak-anakan orang lain ya, tapi seperti halnya seorang ibu yang melihat pertengkaran adik dan kakak anak-anaknya. Ya, mama tidak boleh memihak si kakak dan tidak boleh memihak si adik. Harus netral dan harus bijaksana. Seperti itu. Nah, bagaimana penerimaan si kakak dan si adik itu bergantung kepada mereka, bagaimana mereka menerimanya. Sama halnya dengan seorang hakim yang memutuskan sebuah perkara antara si A dan si B. Si hakim harus netral. Si hakim tidak boleh memihak. Hakim yang baik, hakim yang diurapi oleh Tuhan adalah hakim yang bijaksana, yang melihat segala perkara dari kacamata Alkitab, dari kacamata Tuhan itu sendiri, bukan dari kacamata pribadi dan kepentingan pribadi. Saya tidak memiliki kepentingan apapun dari gereja-gereja, kecuali adalah kita sama-sama berjalan, berjuang di jalan Tuhan. Itu saja. Ya, kita sama-sama mendoakan. Kita sama-sama mengingatkan satu sama lain. Ya. Itu yang saya lihat dari kacamata itu yang akan saya bawakan. Saya tidak akan menuding-nuding gereja mana, dan gereja mana. Tapi yang saya akan bawakan di sini adalah karakter-karakter gereja yang sudah ada semenjak zaman perjanjian baru. Dari gereja-gereja awal. Karakter-karakter tersebut yang sudah ada, yang ternyata nempel di semua gereja-gereja di dunia, terutama di gereja di Indonesia. Jadi itu karakter-karakternya. Tuhan sendiri, Yesus Kristus sendiri memperingatkan melalui angels-nya, memperingatkan mereka.
Nah, kita juga bisa, yang dari luar ini bisa memperingatkan. Orang yang dari Indonesia bisa memperingatkan ke Amerika, gereja-gereja di Amerika, gereja-gereja di Eropa. Jadi itulah tugas kita, saling memperingatkan, saling mengingatkan, saling menegur, saling mengkoreksi ya, bukan hanya mengkritik tapi mengkoreksi. Karena Kristus selalu mengkoreksi umat-umat yang dikasihinya. Jadi selama kita masih bisa dikoreksi, itu artinya Kristus masih mengasihi kita. Jangan sampai kejeblos, begitu Pak. Wow, ini suatu hal yang menarik sekali, Bu Lindsay. Memang kita perlu tahu nih pandangan dari luar, memandang gereja-gereja yang ada di Indonesia ini situasinya seperti apa. Mungkin kita sendiri yang ada di dalam nggak menyadari ya. Seringkali situasinya, oh sebenarnya lagi begini nih kan seperti itu. Ya kan, mungkin ada yang sibuk dengan urusannya masing-masing dan sebagainya. Boleh Bu lebih diperjelas lagi pandangan Ibu seperti apa gereja-gereja yang ada di Indonesia ini Bu? Silakan Bu. Seperti saya bilang tadi, saya akan melihat dari kacamata Tuhan. Ya, jadi karakternya itu ada di buku Revelation, di buku Wahyu, ya, buku Wahyu bab 2 dan 3. Itu. Nah, kondisi-kondisinya Tuhan sudah mengingatkan kepada kita ya. Tuhan mengingatkan kita di Galatians 5, di Lukas 17:26 juga ada di Galatians mengenai kondisi-kondisi as in the days of Noah. Jadi as in the days of Noah shall it be also in the days of the Son of Man. Jadi kita diperumpamakan seperti hari-hari yang Noah sebelum Noah masuk ke ark dan sebelum itu banjir yang dahsyat, itu ada kondisi-kondisi. Kenapa Tuhan melakukan hal seperti itu? Kenapa Tuhan memerintahkan Noah untuk masuk membuat ark, masuk ke ark, lalu diberikan hujan yang luar biasa, bukan hanya hujan, tapi curahan air dari bawah bumi, dari atas bumi. Kenapa itu terjadi? Mengapa? Ada 12 kondisi in the days of Noah, yaitu tendensi untuk orang-orang sudah mulai menolak Tuhan, tendensi untuk menolak Tuhan, ya, menolak Kristus, menolak kebenaran Tuhan, menolak kasih Tuhan. Ini yang luar biasa, ya. Yang kedua, undue prominence of sex in a lawful relation. Artinya, ya, pekerjaan-pekerjaan amoral itu tetap dikerjakan, bahkan dibombardir, bahkan dipakein platform, ya, diberikan platform. Homosexuality prominence. Jadi makin homoseksualitas itu makin jadi, makin berani, makin diberi platform, makin dikasih, bahkan ditayangin di TV. Oh, ini loh kehidupannya seperti ini. Hal yang memalukan bagi Tuhan itu malah diangkat lebar-lebar. Ya, ada marriage, ada divorce. Ini sudah secara terbuka. Oh, perceraian si A, si B itu sudah terbuka. Yang tadinya tabu itu dibukakan. Sudah tidak ada malu lagi, ya. Orang-orang yang gay marriage ini mereka udah nggak malu lagi, mereka pampang lebar-lebar di advertisement. Apostasi ya, kita tahu ya, banyak yang keluar dari iman Kristus. Mu'alaf, ya, kalau ini bilangnya mu'alaf dengan hal yang sepele, sakit hati di gereja, mu'alaf. Hanya cuma sakit hati dengan pendeta, mu'alaf. Sakit hati jatuh cinta dengan worship leader nggak diterima, jadi mu'alaf. Sakit hati mau apply sebagai pendeta, tapi karena requirement-nya tidak fit, mu'alaf. Hal-hal yang sepele.
menjadikan orang mu'alaf, keluar dari keimanan. Violence. Kita sudah mendengar sebulan lalu, belum ada sebulan lalu, peristiwa di Sigi. Itu sebenarnya bukan seberapa. Itu hal yang kecil yang ada di Indonesia yang saya lihat. Banyak sekali violence, terutama saya bukan berhadapan ya, tapi secara langsung bersama teman-teman yang menerima violence ini. Anarki, lawlessness. Nah, si Barbie datang, orang yang pusing. Istilahnya begitu. Si Barbie pulang, orang yang pusing. Sudah anarkis, sudah seenak-enaknya, semau gue nggak demen sama lu, gue bacok. Istilahnya seperti itu. Ya, surveiting and drunkenness. Surveiting itu makan yang sekenyang-kenyangnya, pokoknya gue kenyang dulu. Jadi mengisi perut doang. Sudah banyak gereja yang cuma ngisi perut doang. Pokoknya perut gue kenyang. Yang lainnya belakangan. Ya. Sekarang coba kita masuki ke gereja yang pertama dulu, yaitu gereja Efesus. Gereja Efesus ini gereja yang tidak punya kasih lagi, loveless church. Saya melihat sendiri gereja-gereja, ada beberapa gereja di Indonesia yang sudah tidak ada kasih, yang sudah tidak melihat tetangga kita ya dengan kasih. Pokoknya kalau lu bukan Kristen, lu nggak gue kasih beras. Jadi seperti kalau kayak kristenisasi ya. Sebenarnya kita juga nggak boleh seperti itu. Kalau Pak Tony bilang Indomie belum masuk ke mulut, udah ditodong, lu masuk Kristen. Seperti itu. Gereja yang loveless, tidak memilih kasih, semuanya legalistik. Harus begini, harus begitu. Lu nggak masuk surga kalau lu nggak pakai topi. Lu nggak masuk surga, lu tidak berkenan di hadapan Tuhan kalau nggak pakai baju hijau. Nggak berkenan di hadapan Tuhan kalau nggak nyalain dupa. Nggak berkenan di mata Tuhan kalau nggak pakai ini atribut. Tidak berkenan di mata Tuhan kalau tidak melakukan doa ini, tidak melakukan doa ini. Itu ada di Alkitab. Tapi dulu di Efesus itu sudah ada gereja seperti ini. Dan saya melihat ini banyak di Indonesia. Gereja yang mengutamakan tradisi-tradisi yang tidak ada hubungannya dengan Alkitab. Kalau nggak pakai jubah, nggak bisa selamat. Kalau nggak pakai jubah, nggak bisa jadi pendeta. Saya jadi pendeta, saya nggak perlu pakai jubah-jubahan. Yang ada adalah di hati. Title pendeta itu cuma title. Nanti di saat kita bertemu dengan Kristus, nggak ditanya, title kamu apa, Lin? Kamu udah jadi pendeta belum? Enggak. Satu yang akan diminta oleh Kristus. Apakah kita ditutup bungkus oleh darah Kristus? Apakah kita sudah melakukan apa kehendaknya? Itu saja. Bukan lagi dengan legalistik, tradisi-tradisi nonsens. Itu yang saya lihat. Di Amerika juga banyak tradisi-tradisi nonsens, bukan cuma di Indonesia, tapi di Indonesia itu sangat kental dengan tradisi-tradisi nonsens. Mungkin karena dulunya kerajaan Majapahit, tradisi-tradisi Islam yang masih menyantol di situ. Itu. Jadi masih ada tradisi-tradisi yang disangkut pautkan dengan keselamatan, padahal tidak ada sangkut pautnya sama sekali. Positifnya ada di buku Wahyu bab 2 ayat 2 dan 3. Ya, Tuhan mengatakan seperti ini. Aku tahu perbuatan-perbuatanmu, kerja kerasmu dan ketabahanmu. Engkau tidak dapat membiarkan segala sesuatu yang jahat dan engkau telah menguji mereka yang mengaku sebagai rasul. Padahal sesungguhnya mereka bukan rasul dan engkau mendapati bahwa mereka palsu.
Mereka bagus. Kerja mereka bagus. Mereka kerja keras. Mereka berbuat baik. Mereka tabah. Mereka dihina-hina. Mereka tabah. Sabar istilahnya. Ya. Dan mereka tidak membiarkan pengikut-pengikutnya, jemaat-jemaatnya berbuat jahat. Dan mereka juga sudah menguji ini mana rasul yang palsu, mana rasul yang beneran rasul. Sudah menguji. Bagus. Ya. Mereka sabar. Mereka telah sabar dan tetap tabah. Engkau bekerja keras oleh karena namaku dan tidak menjadi lelah. Tapi satu, ya, ini sudah ayat keempatnya. Namun aku mempunyai keberatan terhadap engkau, terhadap gereja Efesus ini. Karakter dari gereja Efesus ini, bahwa engkau telah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Sudah tidak ada lagi kasih Kristus di situ. Semuanya tradisi, semuanya hanya berbuat baik. Tapi kasih jatuh cinta yang pertama itu yang tidak ada. Semua dilakukan karena gue mesti berbuat baik, ya. Gue mesti begini, gue mesti begitu. Tapi cinta itu sudah tidak ada lagi. Kemurnian kasih itu sudah tidak ada lagi. Ya. Itu positif dan negatifnya. Yang kedua itu Smyrna, gereja Smyrna. Di buku Wahyu, gereja Smyrna, di buku Wahyu bab 2 ayat ke-8 dan 11. Gereja ini adalah gereja yang faithful. Saya melihat banyak sekali gereja faithful di Indonesia. Bukan hanya gerejanya faithful, tapi pendetanya yang faithful. Tapi umat-umatnya, jemaat-jemaatnya yang faithful, keluarganya yang faithful. Kejadian di Sigi, mereka bisa aja deny Kristus, tapi mereka faithful pada Kristus. Mereka faithful, mereka setia. Apapun yang terjadi, bagaimanapun persecute mereka yang mereka terima, mereka tetap setia kepada Kristus. Mereka nggak takut. Golok di depan mata tidak membuat mereka takut. Berapa banyak pendeta yang begitu? Ya, berapa banyak pendeta yang begitu? Baru anaknya diculik aja langsung mualaf. Baru kejadian-kejadian sedikit langsung mualaf. Tapi gereja-gereja ini yang luar biasa. Saya melihat gereja-gereja ini kebanyakan itu ada di tempat-tempat terpencil. Ya, bukan di tempat-tempat yang besar. Gereja ini gereja kecil, di tempat yang terpencil, pendetanya terisolasi, karena mereka melakukan apa yang kehendak Tuhan, tapi gereja-gereja lainnya tidak mau berhubungan dengan mereka karena benar-benar mereka setia kepada Kristus. Mereka setia kepada firman Tuhan. Mereka hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam firman Tuhan. Akibatnya mereka terpersekusi. Gereja-gereja nggak ada yang mau bantu, tidak ada yang mau menyentuh. Jadilah mereka korban-korban mujahidin. Karena mujahidin itu seperti wolf ya, seperti serigala. Serigala itu selalu melihat mana yang lemah, mana yang pincang, mana yang terbelakang, mana yang kurus. Sama. Ini jihadis-jihadis. Saya sebagai mantan anggota NII yang sudah merekrut, yang sudah tahu bagaimana program mereka, ini jadi makanan empuk. Benar-benar jadi makanan empuk. Gereja yang begini nih, yang sendirian, yang terpencil, yang nggak ada temennya, nih yang gue targetin. Gue takut-takutin, gue rasa ini semuanya pada mualaf sekeluarga. Segereja bakalan mualaf, gue takut-takutin dulu. Itu target empuk jihadis adalah gereja yang miskin, gereja yang lemah, yang gampang ditakut-takutin. Bukan hanya satu gereja ditakut-takutin, seluruh kampung ditakut-takutin. Nah, bagaimana kalau mereka tidak setia kepada Kristus? Mereka pasti langsung mualaf. Tapi luar biasa mereka setia.
Luar biasa mereka kasih. Nah, gereja-gereja seperti ini yang harus kita rangkul. Harus kita angkat. Jangan sampai ada lagi gereja-gereja seperti ini yang terpencil, yang jadi target empuk. Saya melihat dari kacamata jihadis, saya melihat dari kacamata seorang mantan jihadis. Saya melihat dari kacamata luar, bukan dari kacamata di dalam. Ya, bagaimana saya bisa melihat? Karena saya tidak ada di situ, saya hanya mengawasi. Saya berdoa senantiasa dari awal saya bertemu dengan teman-teman ex-Muslim di dunia, bukan hanya ex-Muslim di Indonesia. Satu hal yang kami doakan adalah gereja-gereja yang lemah, yang terpersekusi. Tuhan tidak melihat keburukan dari gereja ini. Semuanya positif. Kalau kita lihat di ayat 9-nya, dikatakan, aku tahu segala perbuatanmu, kesukaranmu, dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya. Kaya di sini bukan kaki duitnya kaya, tapi iman mereka sangat kaya. Mereka kasih. Aku juga tahu hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi atau menyebut diri sebagai umat Tuhan, padahal bukan. Bahkan sebaliknya mereka adalah sinagog setan. Gereja-gereja kecil ini dikecilin, dihina karena lu gereja kecil. Umat lu cuma sepelintir. Lu miskin, gedung aja lu nggak punya. Lu gereja ini, aduh, kalau saya melihatnya sangat sedih ya. Waktu saya dan pendeta yang sekarang ada di Manado, itu membangun sebuah gereja di Papua. Awal dari gereja itu saya sangat menyedihkan. Tidak ada yang mau menyentuh, tidak ada yang mau bantu. Kenapa gereja-gereja yang kaya-kaya lainnya tidak ada yang mau membantu gereja tersebut? Saya bangun gereja tersebut, saya dan suami membangun gereja tersebut dari mulai fondasi. Dari mulai beli pasir, beli batu bata, beli kayu-kayunya, sampai gereja itu jadi. Maka selesailah tugas saya membangun sebuah gedung, sebuah building, sebuah gereja, agar orang-orang di sekitarnya di Papua tersebut bisa beribadah. Lalu saya berikan kepada Tuhan, Tuhan tugas saya sudah selesai. Membangun sebuah gereja, maka kami berikan gereja tersebut kepada Engkau. Setelah itu saya nggak tahu lagi bagaimana. Karena tugas saya hanya ditugaskan kepada dari Tuhan untuk membuat tempat di Papua, bangun gereja dan berikan gereja tersebut, tapi nama kami harus dihapus. Itu kerja Tuhan, bukan kerja kami. Karena kami tidak mau menerima upah keduluan. Istilahnya sudah menerima upah duluan. Saya mau upahnya di atas nanti. Yang ketiga itu gereja Pergamon. Bu Lindsay, sebelum lanjut ke gereja yang 3, boleh ini ada yang sudah raise hand? Apa mau dilanjut dulu atau mau dipersilakan dulu, Bu Lindsay? Mungkin saya habisin selesaikan dulu ya. Ya, saya habisin dulu, nanti tanya jawabnya di belakang aja ya. Ya, mohon bersabar ya teman-teman yang sudah raise hand, sudah terkonfirmasi. Kita akan persilakan setelah pembahasannya sudah lengkap kondisi dan karakter 7 gereja yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Baik, Bu Lindsay, silakan disampaikan. Dilanjut. Terima kasih, Pak. Sekarang kita ke Pergamon. Ya. Pergamon itu ada di ayat yang ke-13, 12 sampai 17. Ya. Tapi saya akan fokusnya itu di ayat yang ke-13. Ya. Kita tahu kalau Pergamon itu tinggalnya di singgasana setan. Nah, maksudnya apa nih tinggal di singgasana setan? Gereja-gereja ini letaknya di wilayah-wilayah headquarter-nya teroris. Headquarter-nya jihadis.
headquarternya ekstremis. Gila, nekat amat nih gereja. Ini pendetanya pendeta nekat, tapi luar biasa. Karena itu sudah ada, ternyata sudah ada di dalam Alkitab. Pendeta-pendeta nekat ini luar biasa. Harus diacungin jempol. Contohnya, singgasana setan yang saya lihat, gereja-gereja di Aceh, itu di singgasana setan. Gereja-gereja di Makassar, singgasana setan. Gereja-gereja di Bali, singgasana setan. Gereja-gereja yang di tempat-tempat atau di lubang-lubang teroris, di lubang-lubang ekstremis, di mana sekelilingnya itu semuanya ekstremis. Kalau kita bilang kadrun, di sekelilingnya kadrun, tengah-tengah dia bikin gereja. Itu luar biasa. Luar biasa. Tuhan sendiri memuji. Gue puji lu, gila lu hebat. Lu hebat. Lu berani. Sangat berani. Tapi masalahnya satu. Compromise. Gereja ini compromising. Ya, dengan lingkungan sekitarnya. Contohnya apa? Compromising. Ajaran-ajaran tetangga masih dibawa ke dalam. Hanya untuk memuaskan mata tetangga. Ini gerejanya nggak ekstrem-ekstrem amat, nggak Kristen banget. Ya, masih boleh begini, masih boleh gitu, masih pakai begini, masih pakai begitu. Tidak menanggalkan apa yang seharusnya tidak masuk ke dalam gereja. Banyak seperti ini. Assalamualaikum Pak Pendeta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tradisi-tradisi di sekitarnya yang dipakai hanya untuk memuaskan mereka. Compromising, ya, seducing people. Selain menarik perhatian orang, mereka pikir, ya dosa sedikit nggak apalah. Ini juga terjadi banyak di kota-kota, bukan hanya di tempat-tempat kecil, tapi juga di kota-kota. Banyak sekali gereja-gereja di kota-kota. Jakarta itu salah satu markas setan. Banyak gereja di situ. Itu luar biasa, gereja-gereja di kota-kota ini luar biasa. Buat mereka, gereja-gereja yang kompromis ini, dosa sedikit nggak apa-apa lah. Nggak kelihatan, nggak bejendol. Di surga tidak ada dosa kecil, tidak ada dosa besar. Doa setitik pun lu nggak bisa. Itu di surga. Kasih Kristus yang hanya menyelamatkan kita. Hanya kasih Kristus. Tanpa kasih Kristus, kita ini semua binasa. Tapi jangan manfaatkan kasih tersebut menjadi sesuatu yang hanya memuaskan diri sendiri. Ya. Keempat 14-15-nya. Namun aku keberatan terhadap engkau mengenai beberapa hal. Bahwa di antaramu, ini hanya segelintir ya, bukan semuanya ini. Di antaramu ada orang-orang yang memegang pengajaran Balaam, yang mengajarkan kepada Balak agar menaruh sandungan di hadapan Bani Israel untuk memakan persembahan berhala dan melakukan percabulan. Demikian pula di antaramu ada orang-orang yang memegang pengajaran Nikolaus yang aku benci. Naruh sandungan di hadapan Bani Israel. Di hadapan jemaat-jemaat untuk memakan persembahan berhala dan melakukan percabulan. Saya kemarin baru aja nonton sebuah show, ya, sebuah talk show yang katanya orang ini bertobat, ya, tapi saya tidak melihat pertobatan tersebut. Dari roh saya tidak melihat pertobatan tersebut. Yang saya lihat adalah penyesalan diri sendiri tapi tidak bertobat. Bertobat artinya berbalik
180 derajat kembali kepada yang hakiki, kembali kepada asal mula Tuhan menciptakan engkau. Seorang transgender itu sudah berbalik, kalau dia laki-laki jadi perempuan kan. Kalau dia benar-benar bertobat, maka dia akan kembali lagi, bukan tetap menjadi transgender. Homoseksual, dia masuk sebagai homoseksual, keluar dari gereja, keluar dari gedung, seharusnya sudah bertobat, tidak lagi menjadi gay, tidak lagi menjadi homoseksual, bukan terus-terusan menjadi homoseksual, keluar masuk gereja menjadi homoseksual. Ini tolong diperhatikan, Pak pendeta-pendeta yang memiliki umat-umat seperti ini, ya, tolong dites dulu rohnya. Apakah benar-benar bertobat atau cuma mau gaul aja di gereja? Karena sekarang banyak gereja-gereja di Jakarta nih, di tempat-tempat yang besar, hanya untuk gaul. Ada ya jemaat-jemaat yang mau ke gereja ono cuma karena banyak cewek yang cakep-cakep. Oh, cewek yang cakep-cakep nih, banyak selebriti nih. Kali aja gue ketemu jodoh. Jemaat, nih ya, ini buat jemaat juga nih. Yang kalian cari harusnya Tuhan, bukan selebriti. Yang kalian cari harusnya kehendak Tuhan, bukan nyari jodoh di gereja. Gereja bukan lagi tempat untuk sosialisasi, tapi tempat untuk berdiam diri kepada Tuhan. Tempat fokus kepada Tuhan. Tempat untuk menyembah Tuhan. Ya, kita bisa menyembah dimanapun. Tapi di gereja adalah tempat kita saling berasosiasi sesama umat Tuhan untuk menyembah in one mind, in one accord. Dalam satu hati, satu wadah, kita menyembah Tuhan. Kita memuliakan Tuhan. Harusnya seperti itu. Jemaat, buat teman-teman nih ya, buat teman-teman yang punya, ini jemaat-jemaat, saya ngomong kepada jemaat-jemaat nih, yang memilih gereja karena hal-hal tersebut, ya, banyak kok, banyak sekali. Saya sempat negur beberapa teman. Lu kalau ke gereja, jangan karena itu cewek di sini, lu cari Tuhan. Nah, kalau nanti cewek itu keluar dari gereja, lu keluar juga. Tapi cari Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, maka apapun kebutuhan kita itu akan dipenuhi. Tapi kalau kita mencari cewek, mencari cowok, niatnya aja udah beda. Ya. Gereja-gereja yang membolehkan perbuatan-perbuatan najis, kenajisan. Di mana-mana banyak. Nggak cuma di luar negeri, di Indonesia juga banyak. Cuma belum ketahuan, itu aja. Thyatira, gereja berikutnya adalah gereja Thyatira. Ini ngetop nih, Thyatira. Ini ngetop dan gereja ini ada di mana-mana. Korupsi. Korupsi bukan cuma di pemerintahan doang. Korupsi bukan cuma di MPR, DPR. Korupsi juga ada di gereja. Banyak di gereja. Kantongnya tebel, rakyatnya miskin. Gerejanya kaya, di sekitarnya miskin. Cuma memenuhi kantong masing-masing, keluar negeri bolak-balik, pakai sepatunya Louis Vuitton, pakai tasnya Louis Vuitton. Jemaatnya makan nasi sama garam. Tolong buat pendeta-pendeta nih, saya bicara kepada pendeta-pendeta yang saat ini. Sedikit korupsi yang Anda ambil, itu membatalkan tiket Anda ke surga. Senang di dunia, tapi sengsara nanti di akhirat. Buat Pak pendeta-pendeta yang merasa seperti ini, ya, bertobat. Kembalikan kasih itu kepada Kristus. Kembalikan, bertobat.
kesenangan di dunia itu hanya sekecil kalau dibanding kesenangan nanti kita di surga. Di dunia kita hanya merasakan jamahan Tuhan sedikit, tapi nanti di surga kita bukan lagi mendapatkan jamahan Tuhan yang sedikit, tapi kita bersama Kristus, kita bersama kekasih, kita bersama Tuhan kita yang luar biasa. Tolong buat teman-teman sesama pendeta, karena saya juga pendeta. Tolong perhatikan hal-hal yang seperti ini. Ya. Yang berikutnya adalah Sardis. Sardis itu ada di Revelation 3, ya itu ada di buku Wahyu 3. Ayatnya dari 1 sampai 6. Ya. Sardis itu istilahnya gereja yang mati. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat Sardis. Coba yang merasa nih ya. Yang memiliki 7 roh Elohim dan 7 bintang mengatakan hal ini. Aku tahu segala perbuatanmu, engkau terkenal dan hidup. Ini gereja-gereja ngetop nih. Gereja-gereja ngetop luar biasa, udah masuk TV, udah ada broadcast di mana-mana, terkenal dan hidup. Tapi rohnya mati. Tidak ada Roh Kudus di situ. Yang ada hanya keberlapan. Wah, keren nih pendetanya. Kalau pendetanya keren, gerejanya keren. Gerejanya besar, megah. Tapi rohnya mati. Tidak ada Roh Kudus di situ. Tidak ada kesembuhan di situ. Tidak ada pertobatan di situ. Berjaga-jagalah, kuatkanlah yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab aku menemukan pekerjaanmu tidak ada yang sempurna di hadapan Elohim. Ini gawat. Kalau Elohim sendiri sudah mengatakan, pekerjaanmu itu tidak ada yang berkenan di mata Tuhan. Apapun yang dia kerjakan. Berarti khotbahnya juga tidak berkenan di mata Tuhan. Mungkin khotbahnya hanya khotbah-khotbah prosperity, kemakmuran, who knows. Tapi khotbah-khotbahnya sudah tidak berkenan di mata Tuhan. Teman-teman jemaat yang ada di sini, harusnya kalian juga bisa mengingatkan. Harusnya kalian juga bisa introspeksi. Kenapa? Kita di sini saling mengkoreksi, kita di sini saling mengintrospeksi. Di Sardis ada beberapa orang di antara kamu yang tidak mencemarkan jubahnya, dan mereka akan berjalan bersamaku dengan jubah putih karena mereka layak. Ya, mereka ada di gereja tersebut. Mereka benar-benar mencari Tuhan. Jemaat-jemaat ini ada di gereja tersebut karena Tuhan menaruhnya di situ. Tapi mereka menyembah Tuhan dengan hati yang murni, dengan hati yang tulus. Tidak mencari nama dan tidak mencari label. Ya, ini gereja mati. Dia toleransi dengan Jezebel. Coba karakter Jezebel itu seperti apa sih? Karakter Jezebel itu bukan cuma perempuan ya. Tapi laki-laki juga banyak yang punya karakter Jezebel. Lo keluar dari gereja ini, lo nggak berkah. Kamu yang seperti itu. Ditakut-takutin. Wah, nggak bisa keluar dari gereja. Karena kalau keluar dari gereja ini ke gereja lain, jadi nggak berkah. Udah di sini aja lah. Apa Tuhan? Apa yang Tuhan mau dari kita? Itu yang mesti kita kerjakan. Apa yang Tuhan inginkan dari kita? Kita bukan hanya jadi pendengar firman, tapi kita juga harus jadi pelaku firman. Gereja Philadelphia. Ini gereja yang faithful, gereja yang setia, dan gereja layak. Umatnya mungkin nggak seberapa. Gerejanya mungkin nggak besar. Tapi saya melihat banyak teman-teman yang berada di gereja ini luar biasa.
Kalau pelayanan, benar-benar pelayanan. Mereka benar-benar setia, bukan hanya setia kepada Tuhan, tapi juga setia kepada teman-teman yang lainnya, kepada bahkan kepada tetangga sebelah, rumah tetangga, tetap mengasihi. Ini gereja yang luar biasa. Banyak gereja seperti ini. Saya acungin jempol kepada Indonesia, gereja-gereja Indonesia. Acungin jempol. Karena banyak gereja yang seperti ini. Tapi juga banyak gereja yang acuh tak acuh. Itu luar biasanya di Indonesia. Hanya sedikit gereja-gereja yang berhubungan dengan percabulan atau kenajisan. Hanya beberapa. Tapi banyak sekali gereja di Indonesia yang masih faithful, yang masih setia kepada Tuhan dan kasih. Tapi banyak juga gereja yang mementingkan diri sendiri. Gitu. Yang terakhir setelah Philadelphia, karena di Philadelphia tidak ada negatifnya. Semuanya bagus. Puji Tuhan. Harusnya gereja ini yang besar. Gereja ini yang banyak memberikan pelayanan kasih kepada umat-umat, bahkan tetangga-tetangga, umat-umat tetangga maksud saya. Bukan hanya tetangga dalam yang literal ya. Laodicea yang terakhir adalah lukewarm. Lukewarm itu kayak anget-anget kuku ya. Kalau dalam bahasa saya bilangnya basi. Itu Laodicea. Gereja ini banyak duit. Gereja ini kaya. Gereja ini besar. Gereja ini berlimpah-limpah. Luar biasa. Tapi mati, tapi hangat enggak ya. Hangat enggak, dingin enggak. Tidak hangat oleh Roh Kudus. Tidak ada api Roh Kudus di situ. Tapi mereka juga enggak mati. Mereka itu gereja. Tapi tidak ada rohnya. Kalau Tuhan bilang, ini malu-malu ini gereja. Kaya, sombong, tapi dibutakan oleh kemampuan mereka sendiri. Kaya tapi miskin. Kaya dalam materi, tapi miskin dalam roh. Sombong, karena gerejanya besar. Sombong karena doktrinnya merasa yang paling benar. Nah, banyak gereja-gereja di sini, di Indonesia, yang sombong rohaninya itu besar sekali. Merasa yang paling benar. Merasa kalau doktrinnya adalah doktrin yang paling benar, yang lainnya salah. Coba kalau kita lihat perjalanan di buku di Kisah-Kisah Para Rasul, antara Petrus dengan Yohanes, mereka nggak pernah. Setiap kali ada pertemuan pasti ada benturan. Bahkan menakjubkan jemaat-jemaatnya di setiap pertemuan tersebut, di setiap clash tersebut. Jadi hal yang wajar buat teman-teman gereja, teman-teman pendeta, umat-umat juga nih. Tidak ada gereja yang paling sempurna. Karena kita semua belum bertemu Kristus. Tidak ada satu pun yang sempurna. Tidak ada satu doktrin pun yang sempurna. Semua masih dalam proses. Pengertian Petrus dengan pengertian Yakobus, dengan pengertian Filipus, dengan pengertian Timothy, itu beda. Jadi jangan harap semua gereja-gereja di Indonesia bisa satu doktrin, bisa istilahnya setuju dengan satu doktrin. Tapi bukan berarti mereka sesat loh ya. Yang sesat adalah mereka yang tidak mengakui kalau Yesus Kristus adalah Tuhan, adalah Putra Elohim, adalah satu-satunya juru selamat. Itu yang sesat. Jadi karena perbedaan doktrin, jangan kita main tuding-tudingan. Lu sesat, lu sesat, lu sesat. Cuma gue yang benar. Lu siapa? Buah lu apa?
Seperti itu. Tolong buat teman-teman, itu namanya kesombongan rohani. Saya terlibat hampir setiap hari di Telegram Murtadin. Yang satu-satu punya doktrin begini, satu punya doktrin begini, saling berdebat. Alu sesat lu, alu begini, alu begini. Saya cuma garu-garu kepala doang. Saya peringatin mereka. Begitu lagi, habis diperingatkan, damai. Setelah itu begitu lagi, begitu lagi, begitu lagi. Itu akan terus bergumul. Itu akan selalu seperti itu. Sampai nanti kita bertemu dengan Kristus, sampai nanti di hari pengangkatan kita di 1 Tesalonian 4 16 sampai habis 14 sampai 16 sampai di situ. Sekarang kita lakukan saja apa yang Tuhan kehendaki dari masing-masing. Kita kerjakan apa tugas kita yang Tuhan berikan kepada kita. Itu aja. Stop buat teman-teman gereja. Stop. Sekarang stop untuk main tuding-tudingan. Saya sebagai mantan jihadis, mantan tetangga, saya senang melihat gereja bertempur begini. Tuh kan mereka udah bantai aja. Target jihadis ini adalah orang-orang lemah seperti itu. Wah, nih kita bisa dimualafkan nih. Wah, dia udah goyah nih imannya. Udah dibilang sesat, ya udah kita mualafkan. Makanya mereka gencar. Yang satu pihak terus menggencarkan dengan debat-debat nonsens, ya, dengan tetangga-tetangganya yang selalu menyerang kita dengan Alkitab kita sendiri. Dan di satu pihak menyiapkan dengan background-nya, ini mana targetnya nih, mana gereja yang gede nih. Ini mana yang banyak bulenya. Saya melihat dari kacamata mantan orang nggak benar, mantan teroris istilahnya. Tapi puji Tuhan, saya dibukakan mata saya dan dibukakan hati saya. Target empuk. Jadi buat teman-teman pendeta dan jemaat, target empuk para jihadis itu banyak dari kelemahan gereja. Satu, gereja miskin, terpencil, yang nggak ada temennya. Yang kedua, gereja kaya. Gereja kaya tapi tidak punya Roh Kudus, tidak berkejar. Roh Kudusnya tidak bekerja di situ. Roh Kudus cuma jadi penonton, tapi tidak bisa bekerja di situ. Yang ketiga adalah pertarungan masing-masing gereja. Merasa yang paling baik, merasa yang paling benar. Itu target empuk. Yang keempat, ini yang sakit hati. Pendeta yang sakit hati, umat yang sakit hati, empuk. Karena mereka tidak mencari Tuhan, mereka mencari nama, mencari kepuasan sendiri. Makanya ini target empuk. Dikatakan banyak kan di berita, ini mantan pendeta jadi mu'alaf, mantan pendeta jadi mu'alaf. Kenapa mantan pendeta jadi mu'alaf? Karena pendeta tersebut tidak pernah mencari Tuhan. Pendeta tersebut tidak pernah menemukan Tuhan, tapi hanya menemukan nama besar. Nama besar kalau tercoreng sedikit, sakit hati, kabur. Pendeta-pendeta ini yang belum pernah merasakan persekusi. Pendeta-pendeta ini yang belum pernah merasakan dikucilkan, digebukin karena jadi orang Kristen. Pendeta-pendeta seperti ini yang tidak pernah merasakan sakit karena seluruh keluarganya mengancam atau mengucilkan. Mengapa kita tidak mencoba berada di kaki teman-teman kita yang dipersekusi, yang keluarganya dibantai? Sehari aja kita mencoba untuk berada di kaki mereka. Jas kita yang mahal, coba kita lepaskan. Pakai kaos singlet, pakai celana jeans, pakai sandal jepit. Ayo ke jalan-jalan. Nggak perlu pakai jubah-jubahan untuk merasa lu tuh besar. Lepasin semuanya. Ayo kita ke bawah.
Ayo kita menyatu dengan rakyat-rakyat yang biasa. Ayo ke desa-desa, makan pakai tangan, lesehan bersama-sama. Kenapa nggak seperti itu? Oh nggak bisa dong, gue gereja, gue pejabat gereja gue gede, gue harus makan di tempat yang elit, harus pakai jas. Jas Anda tidak menyelamatkan Anda, tapi hati yang suci yang menyelamatkan kita semua. Rumah saya yang besar bukan apa-apanya. Rumah saya yang besar tidak akan menyelamatkan saya. Bahkan bisa jadi satu sandungan, batu sandungan buat saya. Kalau saya tidak berhati-hati. Kalau yang saya cari adalah kemakmuran, hanya kemakmuran, maka saya pasti kesandung. Ini bisa menjadi introspeksi diri masing-masing. Buat teman-teman jemaat, juga buat teman-teman pendeta. Saya berbicara atas nama pendeta dan juga atas nama jemaat. Saya berbicara dari kacamata luar yang bisa melihat di dalam. Seperti gelas ini, ya. Saya bisa melihat kalau ada yang kotor di gelas. Karena saya di luar. Tapi kalau saya di dalam, saya nggak bisa melihat. Saya terbentur dengan keterbatasan di dalam gelas ini. Tapi saya di luar. Saya memiliki kebebasan, saya bisa melihat semuanya. Saya melihat dari atas, saya melihat dari samping, saya melihat dari bawah. Itu yang saya kerjakan saat ini, melihat gereja-gereja Indonesia, melihat kondisi Indonesia dari kacamata luar. Dari kacamata yang netral, tidak bias, karena saya tidak tinggal di Indonesia dan saya bukan lagi warga negara Indonesia. Jadi saya bisa melihat dengan jernih. Bukan melihat dengan doktrin saya, tapi dengan kacamata yang netral. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pelajaran dari sini, mendapat sentilan dari sini. Selebihnya saya silakan kepada Pak Budi. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu Linsi. Suatu pengetahuan yang sangat berharga bagi kami semua, pemirsa yang menyaksikan pemaparan dari Ibu. Kita beri kesempatan kepada Pak Ganda yang sudah resen dari tadi. Silakan Pak Ganda. Ya, terima kasih Pak Budi. Ya, tadi sempat disinggung masalah gereja-gereja yang menganggap diri paling benar gitu ya, yang lain sesat. Ini saya lihat gejala-gejala semacam ini banyak di Indonesia yang kemudian berdebat soal itu. Sebenarnya kita harus kembali kepada pengajaran Yesus yang disampaikan oleh para rasul dan diteruskan oleh bapak-bapak gereja ya. Jadi itu melalui konsili-konsili itu sudah terangkum semua pengajaran yang diberikan oleh Yesus ya. Jadi seharusnya gereja-gereja bercermin ke sana. Jadi tidak perlu saling mengecam saya yang paling benar dan sebagainya. Kalau kita mau belajar dari ajaran para rasul dan bapak-bapak gereja, itu saya kira sudah cukup, Pak. Ya, jadi itu intisari daripada pengajaran. Ya, jadi kalau kita membuat ajaran sendiri, nah ini yang saya sering lihat di gereja-gereja itu ada, ya tidak semua gereja, tapi orang-orang tertentu itu membawa ajaran sendiri yang tidak mengacu kepada ajaran para rasul. Nah ini yang saya pikir jadi masalah gitu ya, dan akan berkonflik terus-menerus. Makanya saya berharap sih di dalam kehidupan gereja harusnya kembali kepada ajaran pokok. Kalau itu sudah diterapkan, saya pikir ya tetap ada konflik lah, tapi tidak berat gitu ya. Itu sih Pak tambahan saya. Terima kasih. Ya, baik Pak Ganda, terima kasih. Terima kasih Pak Ganda. Iya, itu sudah merupakan suatu saran itu yang luar biasa. Tadinya itu saya mau tanyakan ke Ibu Linsi saran apa. Dari Pak Ganda sudah ada saran seperti itu. Ya. Terima kasih Pak Ganda. Sambil menunggu yang lain, ya sambil menunggu yang lain resen dan bertanya, mungkin saya bertanya kepada Bu Linsi, gambaran karakter gereja yang di dalam kitab Wahyu 2 dan 3 ini, yang Tuhan sudah jabarkan,
ini kan ada yang berkenan kepada Tuhan, ada juga yang Tuhan tidak suka, ada yang Tuhan cela, Tuhan tegur. Ya kan seperti itu kan. Mungkin ada satu gereja, ada suatu jemaat yang bukan hanya seperti di Tiatira, tetapi mungkin ada yang gabungan dari beberapa ini dan sebagainya gitu ya Bu ya. Nah, tetapi memang permasalahan di Indonesia ini kan gereja-gereja yang ada ini kan ada organisasi besarnya Bu. Ya kita sebutlah gereja sinodal gitu kan, ada sinodenya. Nah, menurut Ibu sarannya bagaimana mengenai sinode-sinode besar ini menanggapi daripada mungkin di dalam sinode tersebut juga karakter gereja-gereja membernya itu kan bisa bermacam-macam juga, ya kan seperti itu. Nah, bagaimana menyikapi hal ini? Ada yang suam-suam kuku, ada yang lemah dan sebagainya, mungkin seperti itu. Bagaimana dari saran Ibu sebagai orang yang sudah ada di luar NKRI itu saran untuk sinode ini seperti apa? Silakan Bu. Satu sebenarnya, hanya satu saran saya. Ya. Disiplin. Tanpa disiplin kita hancur-hancuran. Satu, disiplin. Orang Indonesia yang saya lihat itu bukan orang yang disiplin. Dari individualnya aja. Ngantri aja nggak bisa, main serubutan. Gereja juga begitu. Pendeta juga begitu, nggak mau ngantri, main serubutan. Saya baru dengar kabar ada seorang pendeta yang menggunakan dual citizenship untuk keluar masuk Indonesia dan Amerika. Padahal di Indonesia kan sudah ketahuan tidak boleh ada dual citizenship. Tapi karena merasa dia adalah seorang pendeta besar, sudah ada di Amerika, bolak-balik, jadi masuk pakai paspor Indo, di Amerika pakai paspor Amerika. Memang di beberapa negara itu boleh, tapi di Indonesia kan nggak boleh. Nah, hal seperti ini, kesombongan seperti ini nih yang ada. Jadi satu, disiplin, termasuk disiplin dari kesombongan masing-masing. Disiplin sinode. Apa sih peraturan sinode? Karena saya juga punya sinode. Saya disiplin di situ. Kalau saya sampai keluar dari disiplin, saya bisa didisiplinary. Istilahnya ditegur. Ya. Ada beberapa gereja juga di sini yang ditegur oleh sinodenya, dicabut itu sertifikatnya. Itu sudah tepat ya Bu ya, tindakan seperti itu ya Bu ya? Itu dicabut sertifikatnya. Dan dikembaliinnya itu lama sekali. Jadi satu, disiplin, bapak-bapak sinode, tolong awasi itu yang di bawah-bawahnya. Jangan cuma menggendutkan kantong aja. Seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Sekarang kita beri kesempatan kepada Pak Bambang Triatma. Silakan Pak Bambang. Sebelum ke Pak Bambang, halo Pak Hin, Pak Budi. Oh iya, silakan. Pak Jenderal. Ini pemberitahuan co-host juga boleh bertanya, cuma kalau co-host tidak bisa raise hand. Jadi kalau co-host silahkan chat privately atau langsung saja minta izin dulu. Kalau sudah kalau tidak ada yang raise hand gitu. Ya. Khusus co-host boleh bertanya juga. Ya. Mungkin setelah Pak Bambang ini Pak Hin mungkin banyak pertanyaan kali ini. Ya, setelah Pak Bambang langsung kita persilakan aja Pak Hin. Silakan Pak Bambang, silakan. Ya, silakan Pak Bambang. Halo, Pak Bambang. Di unmute dulu Pak Bambang. Jadi kita ya, saya memandang dari kacamata aktivis gereja. Aduh, suaranya kecil sekali. Halo. Diulang Pak Bambang, suaranya kurang jelas. Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Putus-putus ya. Atau mungkin diketik aja ke Pak Budi. Ya, silakan. Pak Budi deh ya. Nah, itu videonya udah muncul.
sinyalnya lemah deh kayaknya. Browser itu. Ya, kelihatannya udah bagus sinyalnya, Pak Bambang. Pak Bambang, videonya dimatikan saja, Pak, supaya ini masalah sinyal utama. Boleh lewati dulu, Pak. Oke. Sambil menunggu Pak Bambang ya, kita persilakan Pak. Sebelum Pak Asikin, tadi saya persilakan Pak Hin, co-host. Oke, terima kasih Pak Budi. Bulin, Ya, silakan. saya ada bertanya nih Bulin, apa pandangan Bulin bahwa kalau di Indonesia terkadang kan ada pengajaran doktrin yang berbeda sehingga seakan-akan membuat gereja di dalam gereja. Hal ini banyak terjadi di gereja di Indonesia menurut saya. Dan artian gini, dia berjemaat di satu gereja tetapi mempunyai doktrin yang berbeda. Nah, dari pandangan 7 gerejanya Bulin, bagaimana pandangan Bulin? Thank you. Nah, saya ya. Pandangan saya seperti ini. Tadi seperti balik lagi ya. Satu gereja memiliki tradisi yang berbeda, satu gereja memiliki aturan yang berbeda, memiliki doktrin yang berbeda. Ya, saya sudah bahas tadi mengenai gereja yang legalistik, ya, yang memiliki banyak aturan-aturan yang sebenarnya tidak biblikal. Ya. Tuhan sudah memperingatkan dari 5 gereja ini, 5 dari 7 gereja ini semuanya memiliki warning dari Kristus, yaitu kembali kepada kasihku, kembali kepada firman-Ku. Jadi kalau itu bukan firman, jemaat, tolong nih jemaat ya, jemaat jangan hanya percaya apa yang pendeta katakan, tapi tolong baca Alkitabnya masing-masing. Baca Alkitabnya, pelajari Alkitabnya. Dulu waktu saya masih jadi jemaat, sebelum saya training dan diangkat dapat license sebagai pendeta, itu setiap kali pendeta bicara A, B, C, apapun itu saya catat. Ada firman apa itu saya catat, apapun pendapatnya si pendeta itu saya catat. Nah, di rumah saya pelajari lagi. Apa benar ini yang tertera di dalam Alkitab? Kalau misalnya itu tidak sesuai dengan Alkitab, kalian ini kan gereja ya, bukan musola. Kita bisa langsung nanya kepada pendetanya, Pak Pendeta, kemarin waktu khotbah membawakan firman ini Pak Pendeta bilang begini-begini, ternyata kok ini enggak ya, beda ya Pak Pendeta, tolong dong jelasin, bisa kan? Kalau saya dulu nanya begitu di musola, itu ditabok. Nah, kalau kalian kan nggak mungkin nanya pendeta soal apa yang dikhotbahkan ditabok, enggak kan? Beda loh. Jadi silakan buat jemaat-jemaat juga nih, punya Alkitab, jangan cuma dipajang doang, dibaca, dipelajari. Jangan semua kata-kata pendeta itu ditelan begitu aja. Pelajari, dites dengan roh. Dites dengan Roh Kudus. Apakah itu benar firman Tuhan? Apakah itu hanya tradisi yang dibawa-bawa aja? Gitu. Mungkin itu ya jawaban saya. Ya, jadi jawabannya kembali ke jangan terima bulat-bulat pengajaran-pengajaran dari pendeta, terutama mungkin menghindari pengkultusan individu ya Bu ya. Jadi kalau salah juga ditelan aja kan seperti itu ya. Nah, kembali kita sendiri juga menyelidiki firman Tuhan, kita juga minta pimpinan Roh Kudus, masih belum paham kita tanyakan. Ya. Enggak sih, enggak ditabuk, cuma kadang dicuekin gitu. Kadang-kadang kita udah berpulang. Gimana Pak Hin? Nggak kedengeran suaranya, putus. Kadang-kadang
suka ditanya udah pakai puluhan belum? Oh, Ditanggapi. Nah, kalau belum ini dia ya. Saya mau kalau belum menyinggung di sini. iya. Saya Kalau mau belum menyinggung perpuluhan di nggak sini, boleh boleh nanya ya? gitu ya. Silakan Bu. Saya menyinggung di sini. Saya dulu bukan hanya ikut NII dan berjuang di situ, tapi saya juga mendanai gerakan tersebut. Ya, lebih dari 50% gaji saya itu saya berikan kepada mereka. Itu devotion saya kepada Tuhan yang aneh. Saya belum tahu kalau itu Tuhan yang aneh, tapi sekarang saya tahu, ternyata saya dulu menyembah Tuhan yang aneh bin ajaib, ya. Lebih dari 50%, itu saya dengan girang hati memberikan. Waktu saya agnostik, begitu saya terima gaji 20 juta, itu habis aja untuk party-party, untuk minum, untuk bar, untuk makan. Wah, enak banget ngabisin duit. Sekarang nih kita udah di Kristus, udah ke gereja, masih 10% aja. Susah banget. Kok bisa gitu? Di perjanjian lama dikatakan kalau lu nggak per-10, lu begini. Tapi di perjanjian baru, berikan dengan girang hati. Apapun yang kau berikan dengan senang hati. Saya dan keluarga nih. Setiap kali gereja nulis persepuluhan, itu saya girang loh. Wah, gue dapet segini nih, saya tulis. Ya harusnya 10%, saya jadi 11%. Oh, tambahin lagi dong persembahannya, tambahin lagi 50% lagi. Kalau saya terima $500 seminggu, itu yang saya beri itu $100. $400 saya pegang, wah dengan senang hati, wah gue dapat $400. $400 ini udah murni, udah 100% milik saya. Kalau kita menerima, saya dapat $500, tapi saya nggak beri, istilahnya kewajiban saya merasa ada yang mengganjal, saya merasa takut untuk ngabisin. Tapi kalau setelah saya berikan dengan senang hati, saya doakan, Tuhan, lu lihat nih, gue setia sama lu. Karena Tuhan kan sudah bilang, if you faithful, then I'll be faithful. If you do this, then I will do. If you do the word of God, kalau kamu melakukan firman, maka aku akan melakukan apa yang harus aku kerjakan untuk dirimu. Maka aku akan membukakan pintu surga. Maka aku akan membukakan jendela-jendela berkah yang kamu sendiri tidak akan bisa penuh menerimanya. Kloset saya penuh dengan makanan. Kulkas saya 2 gede-gede penuh dengan makanan. Freezer saya penuh dengan daging-daging. Semuanya penuh. Kloset saya penuh dengan pakaian. Pusing saya ini mau dikemanain pakaian. Bagus-bagus semua soalnya. Bukan berarti saya membanggakan apa yang saya punya ya. Tapi ada kegirangan sendiri buat saya dan suami. Begitu kami menerima gaji di akhir minggu, karena kita terima duit setiap minggu. Di akhir minggu itu ada kegirangan. Bahkan saya sampai cek saya sekarang kalau persembahan kan nggak nulis cek lagi, semuanya pakai cellphone. Jadi tinggal tik 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 masuk ke rekening gereja. Itu saya girang. Memberi itu jadi harusnya kita nih yang buat teman-teman yang benar-benar menerima Kristus, yang benar-benar melihat Tuhan, yang sudah dijamah Tuhan, memberi itu harus jadi nomor 1. Bukan cuma nadah doang, tapi memberi seharusnya sudah menjadi bagian dari perjalanan iman kita. Perjalanan dari melakukan firman, bukan cuma dengerin doang. Ya, ini mungkin merupakan salah satu aplikasi jangan suam-suam kuku tadi. Ya Bu ya, termasuk jangan suam-suam kuku di dalam memberi persembahan. Jangan anti perpuluhan, kalau bisa per 20-an. Tetapi pemimpin jemaatnya juga bukan mengejar persembahan dari jemaat saja,
memang perlu untuk pembiayaan gereja, operasional dan sebagainya. Ini perlu sinergis dari kedua-duanya supaya hati Tuhan yang disenangkan. Begitu, Bu? Betul, Pak. Kalau Baik. perbuatan kita, kalau kerjaan kita adalah yang dari Tuhan, maka Tuhan akan memenuhi semuanya. Kita nggak Amin. usah khawatir ini nanti biayanya bagaimana, ini nanti gimana biayanya. Karena saya dan teman-teman di sini, ada Bu Maya, ada teman-teman di sini, itu merasakan banget. Oke. Jangan bergantung kepada manusia deh. Udah, gitu. Ya. Oke, Bu. Nanti kita perdalam lagi mengenai persembahan khusus ya, Bu ya. Kali ini konteksnya aplikasi persembahan dari mengaplikasikan tidak suam-suam kuku. Ya. Baik, kita lanjut. Pak Hin, ada lagi yang mau ditanyakan? Baik. Ya, terima kasih. Kita persilakan kalau Pak Bambang sinyalnya sudah bagus, kembali ke Pak Bambang. Kalau masih kurang bagus sinyalnya, kita langsung ke Pak Asikin. Bagaimana Pak Bambang? Udah nggak ada ya? Oh, masih ada. Pak Asikin aja. Ya, Pak Asikin silakan Pak. Ya, suaranya agak terima keras kasih, Pak. Pak. Terima kasih. Selamat malam. Saya ingin mengajukan dua pertanyaan. Yang satu yang menyangkut keadaan kekristenan di Indonesia. Yang kedua, saya juga sebagai orang luar dari Amerika ingin mengajukan pertanyaan kekristenan yang ada di Amerika sendiri, di mana Ibu Lindsay menetap. Tapi pertanyaan yang kedua ini tidak wajib kalau beliau berkeberatan dilibatkan dengan masalah kekristenan di Amerika sendiri. Saya rela untuk tidak memperoleh sesuatu dari pertanyaan yang kedua. Saya mulai dengan pertanyaan saya yang pertama. Baik. Terima kasih Pak, pertanyaannya bagus. Pertanyaannya bagus sekali. Ya. Gimana keadaan kekristenan di Indonesia? Saya melihat kekristenan di Indonesia itu luar biasa. Belum biasa. Sampai pada pertanyaannya, Bu. Belum. Jadi pertanyaan saya. Ya, dari Pak Asikin, silakan dilengkapin Pak Asikin. Ya, pertanyaan saya yang pertama adalah mengenai yang tadi disampaikan oleh Ibu Lindsay untuk kita tidak saling menuduh sesat ini. Sesat itu saya setuju, tapi biar bagaimanapun harus ada kecualiannya. Kecualiannya yaitu ada aliran tertentu yang kita harus tegas mengatakan itu memang sesat. Di mana kesesatannya adalah kalau menurut saya, kalau aliran atau gereja itu mengajarkan Yesus yang lain dan Injil yang lain, sebagaimana yang diutarakan Paulus di dalam suratnya. Kenapa kita harus berani mengatakan itu sesat? Karena kalau ada gereja yang mengajarkan Yesus yang lain, Injil yang lain, itu tidak menjamin adanya keselamatan kita kan. Yang memberi kita keselamatan itu hanya Yesus yang benar dan Injil yang benar. Kita baru memperoleh keselamatan dari Yesus yang benar dan Injil yang benar. Jadi kalau menurut saya ada aliran-aliran yang tertentu, mungkin Ibu Lindsay dan Bapak dan pendengar yang lain sudah bisa menerka siapakah aliran ini yang saya maksudkan. Kita harus berani tegas mengatakan dia sesat. Sebab kalau mereka anggota gereja itu tidak bertobat, mereka pasti nanti menjadi penghuni neraka. Nah ini
yang harus kita tegar untuk aliran tertentu. Nah, terima kasih untuk pertanyaan pertama, dan kemudian saya akan memasuki pertanyaan yang kedua. Saya sebagai orang yang di luar Amerika dan tidak pernah ke Amerika, tapi kebetulan mendengar banyak hal-hal kehidupan kekristenan di Amerika, khususnya mengenai diskriminasi. Saya pernah bertemu dengan orang Amerika di Indonesia ini, dia sebagai guru di sini, dan dari pembicaraan dia itu seorang Kristen yang patuh, yang taat pada liturgi. Tapi dia juga seorang yang tidak bisa menerima orang kulit hitam. Saya jadi bingung waktu saya coba berdiskusi dengan orang Amerika itu, mau terima Kristus, tapi jelas tegas dia mengatakan menolak orang kulit hitam di Amerika. Nah, pertanyaan saya kepada Ibu Lindsay, bagaimana menghadapi hal-hal ini? Sebab ini juga gejala nasional sepertinya di Amerika. Bahkan orang-orang kita di Indonesia sangat-sangat menghargai sekolah teologi di Amerika yang secara nasional orangnya mau masuk surga tapi menolak orang kulit hitam. Apa ini ajaran Kristus adalah demikian? Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, Pak Asikin. Terima kasih banyak pertanyaannya. Memang kami persilakan Ibu Lindsay untuk menjawabnya. Memang mengingat daripada waktu dan konteks kita diskusi malam ini, yang nomor 2 memang tidak wajib dijawab sekarang, tetapi kita akan simpan untuk nanti kita ada pertemuan khusus, bisa nanti Pak Asikin gabung lagi, ya kan? Tapi boleh kalau Ibu Lindsay mau jelaskan secara singkat, silakan, nggak apa-apa. Silakan Bu Lindsay. Oke Pak, pertanyaannya ya. Tadi saya sebenarnya sudah menjelaskan, ya. Saya sudah menjelaskan ciri-ciri apa gereja yang sesat. Jadi mungkin nanti Pak Asikin mesti balik lagi ke dialog dari awal, ya, dan bisa nangkep mana tadi ciri-ciri gereja yang memang benar-benar sesat, memang yang benar-benar harus dilabelkan sebagai sesat. Seperti itu. Mungkin masih rewind lagi ya, ikutin lagi dialog ini dari awal ya. Yang kedua saya sentil sedikit, itulah Efesus. Itulah Efesus yang ada, yang gereja Amerika ya, menyinggung gereja Amerika. Itulah Efesus. Efesus sudah kehilangan kasih, sudah tidak memiliki kasih, sudah penuh dengan legalistik. Banyak sekali legalistik gereja di sini, Pak. Jadi peringatan Kristus sama, harus bertobat. Harus bertobat. Jemaat saya banyak yang berkulit hitam, banyak yang Jamaican, banyak yang Haitian. Ya, saya sendiri orang Asia. Pendetanya bule, anaknya blasteran. Jadi, kita mau sounding apapun, kita mau doktrinnya bagus, tapi kalau kita tidak kasih, tidak memilih kasih, itu seperti gong, bunyinya nyaring, kosong dalamnya. Seperti itu, Pak. Jadi terima kasih pertanyaannya. Baik, jadi diperjelas bahwa mengenai pertanyaan yang pertama, nanti Pak Asikin bisa putar lagi dari awal videonya ya Pak Asikin ya. Bukan berarti pembahasan kita malam hari ini membenarkan yang sesat. Kita sama sekali tidak bilang yang sesat adalah benar, bukan. Kita yang sesat adalah sesat. Cuma mungkin kalau ada perbedaan sedikit-sedikit, kita jangan saling sedikit-sedikit menyesatkan. Mungkin itu yang dimaksud oleh Bu Lindsay. Situasinya seperti itu. Dan caranya kita pun harus dengan yang baik dan santun, jangan mencerminkan, menimbulkan suatu perpecahan sehingga jadi diincar nih oleh jihadis-jihadis kan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, membahas malam ini mengenai pesan untuk
gereja di NKRI ini bukan karena gereja di Indonesia jelek, tidak. Ini pembahasan khusus karena kita ada di Indonesia, Bu Lindsay ada di Amerika sebagai di luar lapangan, memberikan pandangan seperti ini bahwa ada kondisi 7 gereja yang disebutkan dalam kitab Wahyu itu terjadi di gereja Indonesia, di seluruh dunia itu terjadi. Nah, pesan Bu Lindsay ini untuk gereja-gereja yang di Indonesia ini gitu loh Pak. Bukan berarti yang di Amerika lebih baik, tidak. Tetap kembali tadi jawaban Bu Lindsay adalah bule itu juga harus bertobat. Kira-kira begitu ya Pak Sikin ya. Baik, saya membacakan pertanyaannya Pak Bambang, Bu Lindsay. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sikin. Ya. Pertanyaan dari Pak Bambang, Bu Lindsay. Pertempuran dua budaya, Barat dan lokal perlu dicermati. Budaya Barat duduk bersilang kaki di atas mimbar, seperti di video Catherine Kuhlman waktu di Oklahoma. Wah, ini Pak Bambang pengamat juga ya. Nah, sangat menghambat acceptability jemaat lokal, yang mana kerendahan hati ditunjukkan dengan sikap sopan, tidak menunjukkan telapak kaki di dekat wajah. Orang Islam bahkan Kristen lokal akan sangat mendapat sandungan oleh sikap gereja Barat seperti itu. Bagaimana pandangan Ibu mengenai hal ini, gitu Bu? Mengenai budaya Barat yang seperti itu, ya kan? Kalau ini kan dunia online sangat tanpa batas, bisa dilihat juga oleh orang-orang di Indonesia, baik yang Kristen maupun non-Kristen. Nah, ini akan membawa dampak menjadi batu sandungan bagi orang-orang non-Kristen terhadap orang-orang Kristen lokal di sini. Bagaimana saran Ibu kita menyikapinya? Silakan Bu. Itulah yang saya sebut dengan thyatira. Itu yang saya sebut dengan thyatira. Gereja yang besar, korupsi, tapi membiarkan Jezebel untuk ada di gereja tersebut. Itu sudah diperingatkan. Ya, bukan berarti namanya besar itu harus kita namanya besar sebagai Catherine Kuhlman dan kita harus terima saja apa sih kelakuannya ya, what he's doing. Kita juga mesti koreksi. Saya tadi sudah bilang, tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada pendeta yang sempurna. Pasti ada corengnya, pasti ada korengnya, pasti ada busuknya, di mana itu kita yang mesti koreksi sendiri. Seperti itu. Okay. Kesombongan ini ya, ini kesombongan ya, hati-hati nih dengan kesombongan. Gitu. Oke, terima kasih Bu Lindsay. Demikian Pak Bambang, mungkin kalau saya boleh simpulkan sedikit apa yang dijelaskan Bu Lindsay, kita menyikapinya kembali lagi ke ajaran Kristus. Bahwa tidak semua sikap orang Kristen dengan latar belakang budaya manapun yang dibenarkan untuk tidak sopan, bertentangan dengan ajaran Kristus. Jadi kita bukan hanya membela diri asal-asal saja, tetapi kita harus menyatakan ajaran Kristus yang sesungguhnya. Malah itu kesempatan ketika ada orang komplain, Pak gimana sih? Kok orang Kristen kok ini pendeta besar kok begini-begini? Di situ kesempatan kita menyatakan ajaran Kristus yang sesungguhnya. Bahwa Tuhan Yesus mengajarkan sopan, menghormati orang tua, mengasihi manusia, sesama manusia seperti dirinya sendiri. Kalau kaki seperti itu nggak cocok dengan budaya kita, ya kita jangan tanggapin, kita jangan jadikan patokan. Kira-kira begitu mungkin Bu Lindsay ya, sarannya ya. Baik, Pak Bambang, ada lagi yang mau ditanyakan? Barangkali sinyalnya udah bagus. Dipersilakan. Kalau tidak ada, kami persilakan Maxonit. Sudah resen ya. Silakan, mungkin ini Mr. ya, Mr. Maxonit ya, silakan. Dari mana dan si punya sinyalnya jelek sekali nih. Pandang ya, suaranya putus-putus. Jelas ya. Sekarang jelas. Coba dilanjut. Ya. Enggak, masih nggak jelas.
siang gerejanya masih belum jelas. Pak, sorry, mungkin diketik aja ya Pak, karena saya dengarnya seperti Bapak lagi menyelam di akuarium. Sinyalnya kurang bagus, Pak. Minta maaf. Ya. Ya, boleh saya bantu, Pak? Silakan diketik. Ya, diketik di chat, nanti saya bacakan, Pak. Baik, ini sambil menunggu pertanyaan tadi. Jadi kalau dilihat Bu ya, mungkin gereja-gereja di Indonesia ini perlu meningkatkan kepedulian antar gereja ya Bu ya. Mungkin saya pernah bincang-bincang dengan kawan gitu loh. Kekurangannya kita umat Kristen dibandingkan umat Islam dan Katolik itu. Bersatunya ini kurang. Betul ya Bu ya? Ada tadi disampaikan ada gereja yang lemah sekali, ada yang gereja yang kuat sekali, besar sekali dan sebagainya. Bahkan mungkin di dalam satu sinode ada yang terpencil, kan seperti itu kan, ada yang besar dan sebagainya. Bagaimana Ibu, saran Ibu untuk meningkatkan kebersatuan ini gitu Bu? Sebenarnya kan organisasi persatuan ini sudah ada seperti PGI atau dan yang lain-lain gitu kan. Cuma bagaimana ini meningkatkan kebersatuan ini Bu, unity-nya ini Bu? Nah, itu sinodenya, Pak. Dari sinodenya itu harus memiliki luangkan waktu untuk istilahnya ngecek lagi, periksa satu persatu, untuk kunjungi satu persatu. Jadi buatlah seperti sarasehan ya, seperti sarasehan. Karena sekarang kan kita nggak bisa ketemu secara langsung, sarasehan secara langsung. Kami biasanya sarasehan dengan sinode itu di Texas, tapi karena situasi tidak memungkinkan, maka sarasehan itu dijadikannya seperti Zoom sarasehan seperti ini ya. Tuhan memberikan segala jalan. Nah, kita mesti manfaatkan itu. Itu aja. Jadi dari sinodenya sendiri, jadi ketua sinodenya sendiri yang harus bekerja ini. Ya, mesti dibantu dengan yang lainnya. Satu hal, biasanya kalau sudah besar, kesombongannya juga sama besarnya. Jadi turunkan dikit lah, istilahnya merakyat dikit lah dengan yang lainnya. Apakah hal itu udah di gereja-gereja Amerika sudah dijalankan dan berhasil nggak Bu Lindy ya? Bu Lindsay? Nah, semua gereja memiliki, semua negara memiliki hal yang sama. Banyak juga gereja-gereja di sini yang gereja-gereja gede yang cuma memenuhi kantongnya saja, yang cuma memperbanyak koleksi pesawat jetnya. Ya, itu banyak. Bukan hanya di Indonesia, tapi di Amerika. Apakah kita umat-umatnya berani, jemaatnya berani protes? Ya, kita protes. Di sini orang-orangnya hampir semua ya, itu seperti saya, yang to the point, yang langsung, yang straight to the point, pick up the phone, angkat. Kalau pendetanya bukan pendeta yang angkat, tapi asistennya, kita tinggalkan pesan di asistennya. Kalau masih tidak dimudeng juga, kita email, kita langsung ke Facebooknya, kita langsung ke Twitternya, atau bahkan kita langsung buat di YouTube mengenai orang tersebut. Itu kalau di Amerika seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi tutup-tutupan. Ya, semua orang itu sudah berani menyatakan apa yang ada di hati mereka. Benar atau enggak, mereka tetap. Jadi pertama dari sinodenya. Kedua, jemaat-jemaatnya juga harus berani bertanya, harus berani konfirmasi dengan pendetanya tersebut. Seperti itu. Ini yang kurang dari Indonesia adalah confrontation, itu yang kurang. Karena budayanya masih budaya gitu ya, budaya baik Pak. Kalau di sini udah beda lagi. Kalau saya dibilang jutek,
sama orang-orang Indonesia belum lihat suami saya. Nah, itu Memang Pak, kira-kira. memang belum lihat Bu, sekali-kali diperlihatkan lah Bu. Pak Jenderal, bagaimana pendapat Pak Jenderal ini? Tadi disinggung sedikit mengenai perpuluhan, persembahan, ada jemaat yang takut-takut, ada yang bahkan pemimpin jemaat yang mengejar-ngejar perpuluhan, bahkan ada yang berkata, pendeta yang berkata, kalau nggak mau perpuluhan, nggak percaya, ya jangan di gereja sini. Jangan sampai ekstrimnya seperti itu. Ada juga jemaat yang berkata, wah kalau diminta terus perpuluhan, saya pindah saja, kan seperti itu. Nah, ini kan kaitannya dengan suam-suam kuku tadi, bahwa Bu Lindsay berkata, oh jangan suam kuku, kalau perlu lebih dari 10%. Nah, bagaimana pandangan Pak Jenderal terkait dengan kondisi karakter 7 jemaat ini? Silakan Pak Jenderal. Baik, baru saja saya juga dapat pertanyaan dari Jakarta, dari anak Tuhan, bahkan, wah ini pendeta terkenal ini minta buah sulung lagi. Saya berkata, saya tidak mau komen dan saya tetap menghormati hamba Tuhan tersebut, biar bagaimana dia adalah hamba Tuhan senior yang luar biasa dipakai Tuhan. Kemudian saran saya adalah satu, di mana Anda berjemaat, ikuti ADRT di situ. Nah, kalau Anda menyatakan berjemaat di situ, ya jangan pegang ADRT yang lain gitu loh. Kecuali Anda sudah tidak bisa bertumbuh di situ, ya silahkan ikut yang di sana. Pertama itu. Jadi komitmen konsisten sepanjang itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saya tidak mau meributkan, terlalu curiga. Banyak di netizen itu menyerang gereja yang mengajarkan perpuluhan lah dan lain sebagainya. Seperti itu. Terlalu kritis bagus. Tetapi yang terlalu kritis terus akhirnya mencemooh itu, dia tahu dia bisa apa terhadap pekerjaan Tuhan di gerejanya. Banyak yang orang pelit itu, yang terlalu cerewet-cerewet itu, yang terlalu menyerang Betul, Pak. Gereja gitu. Nah, ya. Pak, apa suaranya... persembahanmu untuk misi? Apa persembahanmu untuk gereja? Oh, putus-putus ya gangguan. Bukan di tempat biasanya. Oke, sudah jelas? Oke. Jelas. Banyak banyak para kritis-kritis yang nyinyir itu orang-orang pelit tuh, pencemooh saja gitu. Iya toh. Saya tanya, persembahanmu berapa sih? Gitu toh. Ya. Kemudian ada YouTube, terus ada iklannya, ada monetize-nya. Dikritik. Saya sampai ngomong, oke, saya stop semuanya. Kamu bisa nggak kasih saya sekian puluh juta untuk operasional saya? Oke, karena listrik, wifi tidak bayar pakai daun. Itu di Sulawesi Utara loh, bayarnya nggak pakai daun loh, pakai duit juga itu. Kamu lakukan apa? Gitu loh. Kemudian saya saran kepada jemaat, memang bicara soal persepuluhan itu pro kontra. Saya punya kesimpulan begini Pak, supaya Anda memberi untuk Tuhan. Kalau 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Kamu lakukan untuk Tuhan. Oke? Lah ADRT yang ada di gereja masing-masing, mereka itu ditafsir oleh bapak gereja sinodemu tidak sembarangan. Gitu. Nggak usah sibuk cari apa segala macam. Kamu lakukan untuk Tuhan. Kemudian karena seperti Bu Lindsay tadi katakan, gereja itu butuh operasional. Nah, itu yang membuat kita berpikir realistis. Supaya aman. Oke, saya presentasi ini kelihatan. Oke, kelihatan ya. Ini prinsip yang sangat aman, Pak. Bagi saya prinsip yang sangat aman. Sekarang singkirkan dulu apakah perpuluhan dan lain-lain yang diajarkan gerejamu itu perjanjian lama atau bukan. Enggak usah seperti itu. Kalau gerejamu mengajarkan persepuluhan dan seterusnya, lalu Anda serang, kamu tidak tunduk, itu Anda akan jadi troublemaker. Yang aman membuat saya sukacita seperti Ibu Lindsay tadi, saya juga begitu Bu, taat loh. Kami hamba Tuhan juga aturan dari gereja kami persepuluhan, kami lakukan. Ya. Nah, ini loh membantu pekerjaan Tuhan. Nah, ini tadi Ibu Lindsay dari WAFM ya, WA for Murtadin. Ayo bantu, pelayanan beliau ini luar biasa. Nomor rekening nanti akan tak taruh di deskripsi YouTube ini dan di chat juga ada. Cara berpikirnya begini loh, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Nah, kemudian ayat 14 nih. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu supaya ada keseimbangan.
Ini saya ngajarkan untuk para jemaat, mereka juga yang lain. Pendeta yang wah tadi Lavitong, saya Jerry Tong, dan yang lain sebagainya. Odopin, saya itulah urusan mereka. Yang penting kita fokus untuk saya ngajarkan untuk memberi secara berpikirnya ini supaya seimbang. Apologet, YouTuber yang bergerak di garis depan ini membahayakan dirinya sendiri. Gereja-gereja kaya. Suaranya nggak bagus, Loh, Pak. saya pernah loh ikut SICC. Nah, ya, saya pernah di SICC, ada orang bank yang mengatakan ini, oh si pendeta ini depositonya sekian T, yang ini T, wish TT luar biasa. 2% saja diberikan kepada wah menjangkau luar biasa ya. Nah, tetapi keluar dari semuanya itu, saya usul bahwa enggak usah debatkan itu, dukung dengan berprinsip keseimbangan. Jangan sampai pekerjaan Tuhan seperti Ibu Linsi, Ibu Maya yang menangani murtadin ini tidak imbang. Anda luar biasa, sementara ini yang butuh didukung dan seterusnya. Begitu saja Pak. Jadi singkirkan perdebatan-perdebatan itu, tapi berpikirlah secara dalam rangka keseimbangan. Tuhan berkati. Pak Budi Ya. juga suaranya nggak kedengeran. Mungkin sinyal saya atau sinyal Pak Budi ini ya, saya nggak dengar apa-apa. Saya nggak dengar apa-apa nih. Saya nggak dengar. Saya lihat Pak Hin ngomong, tapi saya nggak dengar apa-apa. Saya lihat Pak Budi ngomong, tapi saya nggak dengar apa-apa nih. Halo, Bu Linsi, udah dengar suara saya? Pak Hin, Ini baru sudah dengar, dengar? Pak. Ini baru dengar. Tadi Baru sama ya? sekali saya nggak dengar. Ah. Saya ganti WiFi. Sudah standby 2. Baik, jadi tadi yang saya simpulkan dari Pak Jenderal, mari kita jadi pelaku firman. Ya kan? Masalah penyimpangan daripada dana yang terkumpul dari persembahan itu biar urusan yang bersangkutan dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita jaga keseimbangan. Jadi kalau memang kita sudah melakukan kewajiban, kita juga ada keseimbangan, ada pelayanan-pelayanan Tuhan, terutama pelayanan misi. Pelayanan misi yang menjangkau jiwa-jiwa dari luar untuk membina petobat-petobat baru, kita juga mesti dukung. Ada keseimbangan. Jangan semuanya persembahan yang wajib maupun yang tidak wajib diberikan kepada satu jemaat saja, kan seperti itu kira-kira. Begitu ya, Bu Linsi ya, Pak Jenderal? Ya. Oke. Ya. Sedikit catatan saya bahwa banyak orang yang salah mengerti dengan saya. Wah, kalau gitu dibiarin, kalau itu dosa segala macam. Loh, kamu jemaatnya siapa? Yang kamu bilang ini korupsi segala macam, sementara ya di Jakarta, kamu di ujung bumi sana kok bisa ngomong seperti itu. Kan jangan asal gitu juga. Ada yang seperti itu loh, Pak. Ya. Nah, maksud saya gini, kita tulis saja, tapi kalau kita tahu ketidakbenaran, kan ada caranya tuh. 4 mata dulu, toh, lalu dibahas dulu. Jangan langsung di medsos, ini rusak caranya. Betul nggak? Ini laki-laki juga nggak kalah dengan nenek lampir, cerewet-cerewet di medsos. Iya toh? Padahal dia nggak lakukan apa-apa untuk pekerjaan Tuhan, malah ngerusak di dunia medsos. Dunia Kristen jadi rusak. Seolah-olah pendeta itu makanan perpuluhan dan seterusnya. Saya nggak bela pendeta loh, nggak. Tapi praduga tak bersalah juga penting. Jangan
jangan lupa hormati mereka loh. Lihat dari buahnya lah. Faktanya tanpa diketahui ternyata dia juga lakukan sesuatu koinonia, marturia dan lain sebagainya, diakonia. Mereka lakukan, Anda nggak tahu. Jadi yang penting lakukan bagian Anda jadi teladan. Gitu ya. Kelihatannya nanti IKIM akan mengadakan suatu talk show mengenai pengetahuan mengenai gereja ya Pak ya. Pak Jenderal. Penting Pak, penting. Ya, karena mungkin banyak pemirsa juga yang menyaksikan video ini kurang pemahaman apa itu gereja. Oh ya, ini Bapak bilang pemahaman, Ibu Linsi tolong jawab. Ini karena gara-gara Bu Linsi ini muncul pertanyaan ini. Itu di YouTube ini itu ya, tolonglah kalian Anda saudara-saudaraku sekalian, baik Muslim, Kristen juga ya. Kalau baru baca judul, jangan ngoceh dulu. Nonton YouTube jangan cuma sepetil langsung maki-maki. Nah, ini ada yang bertanya nih Bu Linsi. Pesan khusus untuk 7 gereja NKRI, ini denominasi apa lagi ini? Tolong penjelasan judulnya singkat Bu Linsi. Saran saya, ikutin aja dulu dari awal sampai akhir, ya. Itu aja. Jangan cuma baca depannya doang, tapi ikutin. Kalau baca buku, jangan cuma baca depannya doang, tapi dibaca isinya dari depan sampai belakang, biar tahu apa sih isinya. Kalau lihat apel, jangan lihat kolor, jangan lihat warnanya aja merah nih, tapi dimakan dulu, tahu rasanya begitu. Bukan berarti warnanya merah, isinya manis. Banyak yang warnanya merah, isinya sepet. Jadi jangan cuma dilihatin, dirasain. Baik. Terima kasih Pak Jenderal, Bu Linsi. Kembali kepada yang tadi petunjuk dari Bu Linsi bahwa kita sendiri pun jemaat harus mempelajari firman Tuhan supaya ketika mendengar pengajaran-pengajaran baik itu dari pendetanya di gereja yang bersangkutan atau dari luar, kita bisa membedakan mana yang baik dan yang benar ajaran itu, seperti yang tadi Pak Asikin juga sampaikan. Yang sesat kita bisa tahu itu sesat, ya kan, seperti itu. Memang ada cara menegur, kalau ditegur dia masih nggak mau kembali, ya kita juga nggak bisa maksa. Tetapi kita bisa mengambil sikap. Kita harus bagaimana, seperti soal tadi perpuluhan, ada di youtuber ada yang bahkan tidak perlu ada perpuluhan lagi. Banyak hamba Tuhan yang menganut seperti itu karena mereka yang tidak punya jemaat lokal, tidak perlu pembiayaan operasional dan sebagainya. Tetapi yang pelayanan misi juga memang perlu disupport juga, perlu dukungan juga. Jadi kita jemaat juga harus berimbang. Yang diwajibkan oleh firman Tuhan untuk gereja lokal lakukan, tapi kita juga harus lakukan untuk pelayanan misi, untuk mendukung, menjangkau jiwa-jiwa baik yang belum bertobat maupun yang sudah bertobat. Kira-kira seperti itu. Pak Budi, makanya saya kan bilang begini loh. Di mana Anda berjemaat, ya Anda tunduk di situ. Anda berjemaat di situ, kok mengkritikin atau Anda berjemaat di mana? Jangan kritiki gereja lain, rusak caranya. Masing-masing itu sudah lakukan untuk Tuhan kok. Kalau toh Anda tahu, berdua ngomong langsung, jangan di medsos segala macam. Anda merusak kekristenan malah. Padahal Anda orang Kristen loh. Oke, itu saja dari saya. Ya. Pesan terakhir dari Bu Linsi, kita closing mungkin karena waktu yang sudah cukup. Dari Bu Linsi, silakan barangkali ada pesan-pesan terakhir sesi, bukan pesan terakhir ya Bu ya, pesan terakhir di sesi supaya tidak salah pengertian. Silakan Bu, silakan. Pesan saya terakhir sama seperti pesan Kristus kepada 7 gereja ini. Bertobat. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Kembalilah kepada firman dan lakukan firman tersebut. Firman jangan cuma dipelototin, jangan cuma diomongin, tapi lakukan firman tersebut. Karena Tuhan di buku James dikatakan, be a doer of the word. Jadi lakukan firman, jadilah pelaku firman, jangan cuma diomongin aja. Faith without works is dead. Iman tanpa pekerjaan sia-sia, mati. Jadi kita sebagai Kristen yang benar dan baik adalah yang melakukan apa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kepada saya berbeda dengan kehendak Tuhan kepada Pak Budi.
kehendak Tuhan kepada yang lainnya itu berbeda. Lakukan tugas masing-masing. Ada yang menjadi jari, ada yang menjadi mulut, ada yang jadi telinga, ada yang jadi tangan. Tangan aja beda, ada jempol, ada kelingking. Lakukan tugas masing-masing, lakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kerjakan pekerjaan kita saja, jangan menyontek pekerjaan orang, jangan mengkritiki pekerjaan orang. Kerjaan sendiri udah benar belum? Jadi itu aja saran apa sih? Pesan dari penutup. saya ya. Pesan penutup dari saya. Iya. Closing ya. Oke. Pak Jenderal mau tambahin closing statement? Nggak kedengeran Pak suaranya. Dibuka dulu mic-nya. Iya. Nah, jelas. Baik, ini luar biasa. Terima kasih. Tunggu lama ya. Baik. Saat ini closing statement dari saya adalah ini. Saya sangat diberkati dan saya mengundang saudara Pak Hin. Halo Pak Hin. Saya sudah bisa Pak dibuka. Tolong tutup dulu Pak Hin. Siap. Ya, terima kasih. Oke, ini kebetulan sudah malam, jadi penggunaannya sudah mulai kurang, jadi saya bisa. Sekarang kita pelayanan itu jangan mendirikan tembok pertama itu. Kemudian catatan penting untuk gereja, menyimpulkan dari semua pembicaraan ini adalah catatan penting untuk gereja adalah satu, kembali kepada esensi gereja, yaitu amanat agung. Ada marturia, koinonia, juga ada diakonia. Inti dari pembahasan kita adalah itu. Bukan gereja. Tidak amanat agung. Bukan gereja kalau tidak yang kedua, gereja apapun, jemaat dan hamba Tuhan, kejarlah mahkota abadi. Tanpa sadar, banyak gereja, pemimpinnya, juga jemaatnya, dia tidak beribadah kepada Tuhan, tidak melayani Tuhan, dan Tuhan kekayaan tanpa sadar itu. Dan jemaat ada datang ke gereja, itu hanya sekali gereja jago sekali. Menawarkan mukjizat saja, mukjizat bukan tidak penting. Tuhan pernah menyertai saya pernah Tuhan karuniakan itu. Tetapi saudara, saya nggak gebor-gebor. Karena apa? Ya mukjizatnya. Gereja, Anda kalau hanya menawarkan mukjizat, atau Anda itu penjual jamu. Kalau tidak membawa jemaatmu bertemu dengan sumber mukjizat. Demikian juga jemaat yang kalau cari gereja yang hanya murah ngemis, Anda murahan. Jadi cari sumber mujizatnya, maka kau dikenal Tuhan. Kejar mahkota abadi. Lalu gereja ini terbentuk banyak denominasi. Anda yang Muslim jangan ngecam, wah gereja macam-macam loh. Memangnya ada berapa macam? Satu ayat dibahas 10 orang beda-beda. Apakah Anda tidak seperti itu? Betul. Tetapi sekarang kepada gereja. Menjadi satu. Tuhan doa sama. Satu itu beda, saling menerima. Untuk mencapai pada visi yang sama. Saya dan istri bukan untuk menjadi sama, tapi menjadi satu. Kalau saya menjadi sama, lah saya kan melambai. Ini saya tunjukkan ya sebentar. Nah, sekarang ini adalah botol. Wah ini ya, botol dan tutup harus beda. Tetapi karena saling menerima perbedaan itu masing-masing punya kapasitas, talenta dan spesialisasi khusus, maka ini jadi sebuah botol. Kalau sama dengan botol ditutup pecah, ini masalahnya saat ini. Dan para apologet, debater itu jangan menambahin masalah gereja. Jadi satu bukan menjadi sama, beda, tetapi menerima, saling melengkapi, begitu. Saya bersyukur setelah sekian puluh tahun melayani Tuhan, pada akhirnya tahu calling saya tuh di mana. Oh, di sini.
Ya sudah, saya pelengkap kata begini. Sudah ada yang melakukan A, B, C, D, E. Nah, sekarang kita tuh di mana nanti? Begitu loh. Oke? Jangan ikut rame. Oh, sana bikin, saya bikin juga gitu. Begini, panggilan saya ada yang ngomong, wah, enggak gitu. Dan faktanya banyak diberkati kok. Lalu, jangan lupa, Matius 3 ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang memenangkan banyak jiwa-jiwa, bukan soal keanggotaan. Saya nggak masalah dengan anggota sekarang, tetapi kebahagiaan saya adalah ketika orang melalui pertemuan ini, melalui apa yang kita pelayanan kita, orang bertemu Tuhan. Itu jauh lebih penting. Nah, secara khusus, jangan lupa upgrade dan update lagi. Bukan sudah tidak relevan lagi menggunakan cara yang 500 tahun lalu, 300 tahun lalu. Ini zaman now beda. Khotbah pun harus dirubah. Sekarang khotbah 2 jam, 3 jam udah nggak laku, dus. Oke? Upgrade dan update. Jangan sampai ditanya, internet masih nggak tahu, taunya kornet. Jangan sampai bilang HP itu antikris. Internet antikris. Lalu fokus pada panggilan khusus seperti juga Graham yang song leader, iya. Oke, baik. Saya dekatin lagi. Fokus pada panggilan khusus. Ya. Temukan itu. Orang yang sukses. Anda sudah punya sukses awal kalau Anda menemukan kapasitas Anda. Orang yang sukses itu bukan kedudukan, kekayaan, kepopuleran. Tapi apa? Tatkala Anda menemukan dan kapasitas yang Tuhan berikan, Anda udah sukses tuh. Bukan soal kepemilikan. Lalu mental tim, ya. Nah, mental tim maksudnya bagaimana? Ini dia nih, Filipi 1. Sekarang jangan dikit-dikit kalau berbeda langsung blok. Kemudian yang ngajarkan yang lain sesat gitu, dikit-dikit. Kita harus punya mental tim. Anda jangan merasa yang terbaik. Tadi ya, saya selalu simpulkan begini, tanpa merasa yang terbaik. Bagaimana dengan perbedaan? Ada orang yang akan dengan maksud baik, lalu mereka ini memberikan tips karena apa? Karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membelah Injil. Jadi ada yang motivasi beda-beda. Lalu, tetapi yang lain dalam memberitakan Injil karena kepentingan diri sendiri, kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian berat. Ini masalahnya dengan Paulus ya. Tetapi yang sangat penting ini loh. Bagaimana dengan perbedaan sana sih Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Bukan berarti kita kompromi dengan kesesatan seperti Pak siapa tadi ya yang menanyakan Pak Asikin kalau nggak salah ya. Pak Asikin. Saya setuju Pak. Bukan berarti kita tidak berani ngomong ini salah. Kalau salah ya kita ngomong salah. So itu pentingnya eksegese. Apa yang dikatakan Alkitab gitu. Catatan penting untuk jemaat saat ini. Balance dalam karunia dan buah roh. Ada luar biasa loh Alkitab itu. 9 karunia. Kanan yang kanan itu 9 karunia, kiri buah roh. Seperti saya burung merpati. Kalau kanan 9 sayap, kiri juga 9 sayap. Kalau yang jemuran tetangga kesaut itu. Ya. Nah, karunia tanpa buah roh itu nabi palsu. Tapi kalau buah roh tanpa karunia tidak efektif, tidak efisien pelayanan Anda. Fokus pada panggilan khusus. Kembali lagi jemaat, Anda terpanggil di mana? Itu. Kemudian ini kepada jemaat, ini karunia, dan jangan lupa buah roh, gitu ya. Ini saya belum selesai. Terakhir Pak. Oke. Kita jangan dikit-dikit, goblok, sesat, kubrak, gitu. Anda sombong sekali. Do your best without thinking that you are the best. Lakukan yang terbaik tanpa merasa yang terbaik. Saya melihat teman saya yang begini, wow kasar. Tapi faktanya banyak tuh, subscribe-nya faktanya banyak orang dengar, faktanya diberkati. Ya sudah, Tuhan pakai cara dia. Gitu. Ada yang cara kita, Sophie, is the best way. Ada yang ngomong,
kerupuk itu apa? Ya silahkan, pada faktanya banyak orang diberkati juga. Subscribe naik terus dalam waktu berapa bulan ini, baru 2,5 bulan sudah hampir 30.000. Hampir 20.000 ya. Bukan, jadi gini, bukan gereja sesat bila mengakui satu, Yesus adalah Allah yang tunggal. Ini pun saya udah serang-serang nih. Wah, ini oneness lah, inilah sudah top itu. Yang penting Yesus adalah Tuhan di dalam Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Soal yang semuanya itu adalah cara menjelaskan. Oh, Trinitas, Duinitas, segala macam. Tapi bagaimana mereka paham bahwa Yesus adalah Tuhan? Nah, kemudian Alkitab, sepanjang dia mengakui Alkitab adalah firman Allah, dia tidak sesat. Kemudian, mengaku tidak sesat. Saudara kita. Dan perbedaan sekunder itu dengan seperti Bu Lisi tadi. Benar kan? Debat-debat sebenarnya setan tertawa. Jadi itu, Tuhan memberkati semuanya. Selamat malam. Baik. Saya kembalikan, Sekali Pak. lagi, ya. Terima kasih Pak Jenderal untuk closing statement-nya. Ibu Linsi, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya memaparkan karakter dan kondisi 7 gereja yang disebutkan dalam Kitab Wahyu pasal 2 dan 3. Ini kepada semua yang hadir maupun pemirsa yang menyaksikan video ini, mari kita bersama-sama introspeksi. Kita sendiri, masing-masing kita adalah gereja, apakah di dalam diri kita ada kondisi-kondisi tersebut. Bukan hanya gereja secara komunal, tetapi juga gereja secara personal. Mari kita introspeksi bagaimana kita memimpin gereja di rumah kita, yaitu kita kalau laki-laki, suami istri, anak-anak, bagaimana kita juga memimpin diri sendiri sebagai gereja Tuhan yang harusnya memuliakan nama Tuhan. Melalui pemaparan malam ini, kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan oleh masing-masing pribadi kita, baik secara personal maupun secara komunal. Terima kasih, sampai bertemu kembali di materi IKIM berikutnya. Selamat malam. Malam. Tuhan. Ibu Linsi, terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih teman-teman semua. Luar biasa Bu, materinya luar biasa. Iya. Berat ya. Tunggu sebentar, ya. Ini YouTube masih online sebentar ya. YouTube-nya masih online. Saya stop dulu. Ini saya belum ketemu caranya gimana nih. Ini. Linsi mantap penjabarannya. Iya, toh jadikan saya host Pak. Oh iya, emang Bapak host Pak? Mana ya? Kok saya nggak ada stopnya ini? Ya justru itu saya dari tadi mau cari kan, belum ketemu Pak. Iya, saya juga malah hilang ini. Ada yang jadi saya host ya? Enggak Pak. Bapak host ini Pak? Ya? Iya, Bapak host itu. Bentar, coba. Saya dari tadi belum mau. Sambil menunggu host. Ya. Oke. Sambil menunggu host kita ngobrol-ngobrol dulu. Shalom, terima kasih. Shalom Pak Samuel. Makasih Bu Linsi, luar biasa. Terima kasih. Doa kami Bu Linsi tetap dipakai Tuhan dengan